Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa 'abbi sayyi'atal hasanata huwa wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin mukminin rahimakumullah. Dari mimbar yang mulia ini, di hari yang penuh dengan keberkahan, yaitu di hari Jumat, khatib ingin berwasiat khususnya untuk diri khatib sendiri dan tentunya untuk seluruh jamaah yang hadir. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu kita mengerjakan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita, serta kita meninggalkan jauh-jauh apa yang Allah larang atas kita. Takwa yang merupakan sebaik-baik bekal dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, dengan harapan di hari akhirat nanti kita mendapatkan keselamatan, kesejahteraan, hingga akhirnya Allah masukkan kita ke dalam surganya. Semoga kita yang melaksanakan kewajiban di siang hari ini, yang menunaikan ibadah di siang hari ini, Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin mukminin rahimakumullah. Diceritakan satu ketika ada ulama besar bernama Imam Hasan Al-Basri. Dalam kesehariannya beliau senantiasa menerima banyak tamu dengan berbagai macam permasalahan. Beliau juga sering mendapati kunjungan daripada murid-murid beliau dengan berbagai macam hajat-hajat mereka. Satu ketika datang 3 murid Imam Hasan Al-Basri kepada beliau. Yang pertama datang berkunjung karena memiliki satu permasalahan. Ia katakan, wahai guru, saya punya ladang, saya punya kebun, namun seringkali hasilnya tidak memuaskan. Adakah amalan yang bisa saya amalkan biar hasil cocok tanam di kebun kami membuahkan hasil yang memuaskan? Kata sang guru Imam Hasan Al-Basri, fa'aksir bil istighfar, banyak-banyak mengucapkan istighfar. Selesai murid yang pertama, datang murid yang kedua, berkunjung, bersilaturahim kepada sang guru dan juga menyampaikan permasalahan yang berbeda. Wahai guru, saya sudah lama nikah, namun sampai hari ini belum Allah anugerahkan anak. Adakah amalan yang dengan amalan tersebut bisa kami amalkan, bisa kami baca sehingga Allah anugerahkan kami keturunan? Dan Imam Hasan Al-Basri mengatakan, fa'aksir bil istighfar, banyak-banyak baca istighfar. Selesai murid yang kedua, datang murid yang ketiga, bersilaturahim kepada sang guru dan juga menyampaikan permasalahan dalam hidupnya. Wahai guru, saya usaha, saya bekerja, namun seringkali pendapatan saya melebihi daripada pengeluaran saya. Seringkali
pengeluaran dalam kehidupan keluarga kami itu lebih besar daripada apa yang saya dapatkan dari pekerjaan saya. Akhirnya punya utang di sana sini. Adakah amalan yang dengan amalan tersebut Allah berikan rezeki yang berlimpah sehingga kami mampu untuk membayar hutang? Sang guru pun menjawab, fa'aksir bil istighfar, banyak-banyak mengucapkan istighfar. Ma'asyiral muslimin mu'minin rahimakumullah. Lalu ketika 3 murid tadi selesai berkunjung dan menyampaikan berbagai macam permasalahan hidup mereka, mereka pun semuanya pulang ke rumah mereka masing-masing. Tinggal 1 murid yang setia mendampingi sang guru, dan yang murid ini juga bertanya kepada sang guru, wahai guru, wahai imam, 3 orang muridmu datang dengan berbagai macam permasalahan dalam hidupnya, dengan berbagai macam ujian yang berbeda-beda, tapi kenapa solusinya sama, yaitu istighfar. Lalu Imam Hasan Al-Basri mengatakan, tidakkah kau membaca ayat dalam surah Nuh ayat 10-12 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan, mintalah ampun kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Maha Pengampun. Ketika seorang hamba datang kepada Allah dengan berbagai macam dosa, dengan berbagai macam kekhilafannya, namun ia bertobat kepada Allah seraya memperbanyak istighfar, apa yang akan terjadi? Yursilis samaa 'alaikum midrara, maka Allah akan turunkan hujan yang lebat. Dari hujan tersebut akhirnya perkebunan, taman yang dimiliki tadi membuahkan hasil yang bagus. Wa yumditkum bi amwal wa banin, dan Allah juga anugerahkan kepadanya berbagai macam harta-harta yang berlimpah dan juga keturunan-keturunan. Ujiannya beda-beda tetapi solusinya sama, yaitu dengan istighfar. Ma'asyiral muslimin mu'minin rahimakumullah. Setiap kita pasti tidak pernah terlepas daripada ujian dan cobaan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam hidup kita. Setiap apa yang menjadi planning dan target dalam hidup kita, kita berharap dapat meraih itu semua. Tapi seringkali apa yang kita niatkan, apa yang kita mau, itu tidak sesuai dalam kehidupan nyata kita. Seringkali banyak ujian-ujian yang kita tidak pernah tahu sebelumnya. Maka daripada berbagai macam ujian itu, perlu kita dasari bahwa dengan ujian itu tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu." Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, maka pasti hamba itu diberikan ujian, diberikan cobaan. Karena dengan ujian tersebut akan meningkatkan kualitas iman dan takwanya. Karena dengan ujian tersebut meninggikan derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang disayang Allah bukan berarti orang yang dalam hidupnya tidak pernah mendapatkan ujian, bukan berarti orang yang tenang-tenang saja dalam hidupnya. Maka janganlah kita ini berburuk sangka kepada Allah ketika Allah memberikan kita ujian dalam hidup kita, memberikan cobaan dalam hidup kita, karena pada dasarnya itu semua karena Allah rindu dengan kita. Allah menginginkan, Allah ingin mendengar bagaimana keluh kesah kita kepada Allah. Allah ingin mendengarkan bagaimana kita mengutarakan hajat-hajat kita dalam setiap doa-doa kita. Allah memberikan ujian karena Allah ingin berjumpa kita selaku hambanya lewat sholat-sholat kita. Maka insya Allah orang yang diberikan ujian dalam hidup, tanda Allah masih memberikan kesempatan untuk mendapatkan sayang dan cintanya Allah kepada hamba tersebut. Ma'asyiral muslimin mu'minin rahimakumullah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang dengan berbagai macam kesibukan saat hidupnya, beliau sebagai kepala pemerintah, beliau sebagai kepala negara, dosa-dosa beliau sudah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga pun sudah dijamin oleh Allah untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana istighfarnya beliau, bagaimana taubatnya beliau kepada Allah? Dalam kitab Riyadhus Shalihin dikutip satu buah hadis, wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksar min 70 marrah. Di hadis yang lain juga Rasulullah bersabda, dalam satu hari Rasulullah taubat dan istighfar kepada Allah minimal 70 kali hingga 100 kali. Itu Rasulullah yang beliau sebagai kepala pemerintah, yang beliau dosanya diampuni, yang surganya sudah dijamin oleh Allah. Bagaimana dengan kita yang kita bukan siapa-siapa? Kesibukan kita juga tidak terlalu banyak dibanding dengan kesibukannya Rasulullah. Dosa kita tentu sangat amat banyak dan belum tentu diampuni, dan begitu pun juga surga belum ada yang menjamin kita masuk surga atau tidak. Tapi kalau kita kalah dalam beristighfar, kalau kita tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu akan tergolong orang yang merugi. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karenanya, isi hidup kita dengan memperbanyak istighfar, isi hidup kita dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah, istighfar banyak bentuknya. Kita kenal ada istighfarnya Nabi Adam, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzolimi diri-diri kami sendiri. Ada lagi istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sungguh kami termasuk orang-orang yang berbuat zolim. Kalau kita cermati, ternyata di balik rahasia istighfar, Nabi Adam mengaku bahwa dirinya telah berbuat zalim. Nabi Yunus mengaku bahwa dirinya telah berbuat zalim. Rahasia nilai yang bisa kita ambil bahwa kalau kita ingin termasuk orang yang beruntung, termasuk orang yang bahagia dunia akhirat, sibuk-sibuklah dengan urusan kita sendiri, sibuk-sibuklah dengan aib kita sendiri. Jangan sibuk dengan kejelekan orang, jangan sibuk dengan aib orang, karena itu tidak akan pernah selesai. Tapi kita fokus terhadap kekurangan dalam diri kita. Kita fokus kepada diri kita untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Maka ketika itu yang kita yakini dan kita jalani, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses dunia hingga akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, mu'minin rahimakumullah, yang terakhir, di antara keutamaan daripada orang yang senantiasa membaca istighfar, bisa saja dalam ketika kita berangkat dari rumah kita menuju tempat kita kerja, di dalam kendaraan kita, ketika kita sedang menunggu lampu merah di perempatan jalan, tidaklah mengapa kita banyak istighfar, astagfirullahalazim, atau istighfar yang lain, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan boleh juga dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Kalau kita biasakan mengisi hidup kita dengan memperbanyak istighfar kepada Allah, apa yang dijamin oleh Rasulullah? Lihatlah bagaimana Rasulullah bersabda, man lazimal istighfara ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli dikin makhrajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Rasulullah menjamin orang yang senantiasa mendawamkan, selalu memperbanyak istighfar dalam hidupnya. Kata Rasulullah, aku jadikan setiap kesedihannya rasa bahagia, aku jadikan setiap kesulitannya jalan-jalan keluar, dan aku berikan kepadanya rizki yang dari arah yang tidak pernah ia duga-duga sebelumnya. Masya Allah, ini keutamaan yang amat sangat luar biasa. Setiap kita punya hambatan dalam hidup, setiap kita punya ujian dan cobaan, ternyata itu semua bisa hilang karena kita kembali kepada Allah, kita taubat dan memperbanyak istighfar. Dan barangkali bisa jadi apa yang kita mohon kepada Allah, apa yang kita minta kepada Allah,
Kita minta rezeki kepada Allah tapi belum Allah berikan, bisa jadi faktor utamanya karena dalam diri kita ada dosa-dosa. Rasul juga bersabda, innar rajula la yuhramu rizquhu bizanbin yusibuhu. Sesungguhnya seseorang itu tertahan rizkinya, tertahan kebaikannya, tertahan doanya karena sebab dosa yang ada dalam dirinya. Oleh karenanya, isi hidup kita dengan memperbanyak istighfar. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun kita. Orang baik bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat salah, tetapi orang yang baik adalah ia yang kembali kepada Allah dan senantiasa memperbaiki dirinya. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk sama-sama mengisi hidup kita dengan memperbanyak amal-amal, dengan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita termasuk orang yang bahagia selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun wa alamu anna Allah amarakum amran 'azima wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa azil kufra wal kafirin wa azil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma syatit syamlahum wa farrik jam'ahum zawzil aqdam wa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurkum was'alu min fadlihi mashkuru ala ni'amihi zikru wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.